Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita bertemu lagi untuk membahas salah satu materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagian berkaitan dengan artikel. Pada video kali ini, bagian yang akan dipelajari yang pertama adalah pengertian, kemudian ada perbedaan artikel dengan jenis teks lain secara umum seperti esai dan berita, kemudian ada jenis-jenis artikel, ada kebahasaan, dan yang kelima adalah pemahaman mengenai artikel ilmiah dan populer. Baiklah, kita bahas bagian yang pertama mengenai pengertian. Artikel merupakan tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan fakta, yang mementingkan proses analisis, kemudian memberikan tanggapan di dalamnya, ada pendapat penulis disertai pendukung, seperti data, seperti pendapat ahli, kutipan, bahkan kepustakaan, dan sebagainya yang sesuai dengan isi artikel untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Jadi terlihat perbedaannya bahwa di dalam artikel itu harus ada fakta, kemudian penulis memberikan tanggapan dengan data pendukung yang sesuai dengan tema artikel yang dibuat. Biasanya artikel dimuat di media massa baik cetak maupun online. Ada pengertian lain artikel dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Artikel dikatakan tulisan yang lengkap karena sebuah artikel harus membahas sesuatu yang membuat pembaca itu merasa puas, merasa mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu hal. Tidak ada hal yang tertinggal. Makanya kalau di dalam artikel itu data, fakta, ataupun hal-hal yang mendukung isi artikel itu harus disampaikan. Itulah dikatakan bahwa artikel itu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Ya, karena tidak hanya pendapat penulis, melainkan segala informasi yang didukung oleh fakta data, bahkan bisa juga data faktanya itu bisa berupa kepustakaan, bisa juga mencakup pendapat para ahli. Ya, jadi itulah kenapa disebut artikel itu merupakan karya tulis yang ditulis secara lengkap. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, perbedaan artikel dengan jenis teks lain dari berbagai segi ya. Nah, ini kita lihat artikel, kemudian ada berita, ada esai. Dari segi isi, untuk artikel ini berisi bahasan masalah berdasarkan fakta untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Ini bedanya. Jadi berisi bahasan masalah dari fakta untuk meyakinkan. Kemudian untuk berita, fakta atau peristiwa yang terjadi untuk memberitahukan informasi. Ya, jadi kalau berita itu hanya untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang terjadi. Informasi yang besar, informasi yang penting untuk disampaikan kepada khalayak. Itu berita, fakta-fakta atau peristiwa yang sudah terjadi. Kalau artikel kan berisi bahasan masalah. Kemudian kalau esai itu berisi pendapat penulis. Lihat perbedaannya kan? Artikel membahas suatu masalah, kemudian berita menyampaikan peristiwa. Kalau esai, pendapat penulis mengenai suatu objek. Gitu. Ini esai. Pada bagian yang lain di video yang sudah ada bisa dipelajari lebih lanjut mengenai esai. Terlihat sekali perbedaannya dengan artikel. Kemudian kita lihat perbedaan artikel berdasarkan kepentingannya. Artikel itu mementingkan proses analisis fakta berdasarkan tanggapan dan pendapat, bahkan data pendukung, kutipan, kepustakaan yang sesuai dengan isi artikel. Ini perbedaannya ya. Sangat mementingkan proses analisis fakta. Di sana harus ada data, ada fakta pendukung, bisa kutipan, bahkan bisa pendapat para ahli gitu. Bagaimana dengan berita? Berita itu mementingkan unsur-unsur berita seperti hal yang besar, baru terjadi, memiliki kedekatan emosi atau geografi dengan pembaca. Ini pengertian berita. Kalau kita membahas berita, kita bisa membahas ini lebih lanjut. Kedekatan emosi dengan geografi itu misalnya
kalau koran nasional berarti membahas hal-hal yang sifatnya nasional. Tidak ada ruang yang banyak untuk yang internasional misalnya, kalaupun ada itu tidak terlalu banyak. Kemudian kalau koran lokal pasti membahas hal-hal yang informasi yang berkaitan dengan informasi lokal. Objeknya terkenal dan menyentuh perasaan. Berbeda dengan artikel, lebih mementingkan proses analisis fakta. Tidak harus selalu artikel itu membahas sesuatu yang baru, tidak. Sesuatu hal yang lama pun bisa dibahas dalam artikel, ya. Yang penting ada proses analisis faktanya. Ini adalah perbedaan artikel dengan berita. Bagaimana dengan artikel dan esai? Kalau esai lebih mementingkan sikap dan pandangan penulis. Terserah penulis mau bicara apa, terserah penulis mau menulis apa, berdasarkan cara dan gaya yang khas yang dimiliki oleh penulis tersebut. Nah, ini adalah perbedaan artikel, berita, dan esai dari segi kepentingannya. Kemudian kita lihat perbedaan artikel dengan yang lain dari segi penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di dalam artikel ini harus informatif, kemudian faktual, terkadang ilmiah, merangsang pembaca untuk mengetahui persoalan yang dibahas. Bisa juga artikel ini bersifat menghibur, ya. Ini penggunaan bahasanya. Bagaimana dengan berita? Bahasa di dalam berita itu harus informatif, lugas, dan tepat sasaran. Ini berita karena ruang di dalam penulisan berita itu lebih sedikit dibandingkan artikel. Kalau artikel membahas segala hal yang berkaitan dengan tema dari berbagai segi, data, fakta harus ada. Kemudian bagaimana dengan esai? Penggunaan bahasanya di dalam esai terkadang dengan menggunakan bahasa yang lembut, lucu, sinis, humoris. Terkadang sindiran untuk mengungkapkan pandangan. Ini hal yang lain yang dimiliki oleh bahasa esai, ya. Ada informasi yang lain yang lebih lengkap tentang kebahasaan esai. Kalian bisa mempelajarinya di YouTube mengenai materi esai ada, ya. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya berdasarkan jenis. Untuk artikel ada yang berupa proses, cerita, kemudian ada artikel sejarah tentang terjadinya sesuatu di masa lalu boleh, kemudian riwayat hidup tentang kehidupan seseorang, perjalanan bisa dijadikan artikel, wawancara, keagamaan, bahkan humor, lukisan fakta, kemudian ada tanggapan, bisa juga penemuan sejarah. Kalau penemuan sejarah dengan sejarah mungkin ada agak berdampingan, ya, tapi kalau penemuan sejarah itu tentang ditemukannya sesuatu objek, sesuatu benda, atau sesuatu hal, nah ini berkaitan dengan penemuan sejarah. Kalau sejarah itu sendiri kan bisa jadi sejarah terjadinya sesuatu, nah itu bisa. Kalau proses berarti kaitannya dengan bagaimana terbentuknya sesuatu, itu proses membuat sesuatu misalnya. Urutan peristiwa, urutan berkaitan dengan sesuatu hal. Nah, itu proses. Kalau sejarah kan asal mula. Itu adalah jenis artikel. Berita, kalau berita tidak disebutkan jenis-jenisnya, ya, hanya mementingkan 5W1H. Ini sudah sering dipelajari. Kemudian bagaimana dengan esai? Nah, di bagian esai ada esai reflektif, ada argumentatif, dan esai sastra atau pandangan terhadap karya sastra. Di video tentang esai silakan dilihat. Ada satu lagi, berdasarkan tujuannya. Nah, artikel memiliki tujuan diantaranya memenuhi tugas penulisan artikel secara akademik. Bisa jadi di sekolah atau di perkuliahan pasti selalu sudah menjadi bagian penting di dalam kegiatan penulisan adalah menulis artikel, baik artikel ilmiah maupun artikel populer. Kemudian memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu ide, masalah atau hal yang pantas diketahui. Memberikan hiburan, membantu memecahkan masalah. Kenapa membantu memecahkan masalah? Karena ada artikel yang di dalamnya berisi ide-ide penulis mengenai sesuatu masalah yang belum terpecahkan. Lalu penulis melakukan penelitian tentang itu, nah dijadikan artikel. Jadi itu bisa menjadi salah satu tujuan penulisan artikel pada bagian ini, yaitu memecahkan masalah. Nah, yang kelima yaitu menyampaikan urutan keadaan, petunjuk, pemakaian, proses atau perkembangan suatu objek. Nah, ini sesuai dengan jenis artikel yang tadi kita bahas. Kemudian berita, kalau berita tujuannya itu tidak lebih dari menyampaikan informasi saja.
informasi atau peristiwa atau kejadian yang ditulis di media massa cetak atau online. Jadi si penulis berita itu hanya menyampaikan informasi saja, tidak menampilkan pendapat, ide atau apapun. Itu berita. Tujuannya hanya menyampaikan informasi. Bagaimana dengan esai? Nah, yang pertama memenuhi tugas secara akademik, kemudian menyampaikan pendapat, aspirasi, kehendak, isi hati, dan seterusnya berdasarkan sudut pandang penulis sendiri. Kemudian menuangkan ide tentang suatu masalah. Nah, ini tujuan penulisan esai. Nah, itu kira-kira perbedaan artikel dengan jenis-jenis teks lain seperti berita dan esai dari beberapa hal. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Ini kita lihat jenis-jenis artikel berdasarkan pola tulisan. Ada narasi, ada berbentuk argumentasi, eksposisi, persuasi, dan deskripsi. Ini berdasarkan pola tulisannya ya. Artikel sejarah bisa saja berdasarkan dengan cara narasi misalnya. Termasuk artikel perjalanan boleh. Argumentasi bisa masuk ke dalam artikel yang isinya berupa artikel tanggapan dan seterusnya. Eksposisi berupa paparan saja, bisa proses, bisa bercampur lah ya. Jadi tidak mutlak satu artikel itu memiliki pola satu ini, tapi bisa jadi 2 atau 3. Nah, ini adalah tergantung bagaimana penulis merangkaikan kalimatnya, tergantung kepentingannya, dia mau menulis apa. Tidak harus satu artikel memiliki satu pola tulisan. Oke, nah kita lanjutkan. Jenis artikel berdasarkan tipe. Nah, ini dia, kita lihat. Ini teori saja. Ada artikel bagaimana caranya. Artikel di sini berisi tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu yang dominan petunjuk. Ini adalah artikel. Kemudian yang kedua, naratif, menceritakan sesuatu, pasti naratif ya. Yang berikutnya adalah artikel sejarah, berisi fakta atau data sejarah. Bisa benda, orang, masalah. Atau artikel riwayat hidup. Selanjutnya ada artikel aventurir, adalah artikel yang menonjolkan petualangan. Ini biasanya artikel perjalanan masuk ke sini. Artikel wawancara. Ada artikel keagamaan. Ada artikel humor. Oke, kita lanjutkan. Ada artikel eksposisi, ada tanggapan, inventory, atau artikel penemuan. Ini penemuan sejarah. Dan artikel argumentasi atau opini. Nah, ini silakan dijadikan bahan pembelajaran saja ya. Bagaimana kalian menguasai atau memahami isi sebuah artikel. Dilihat dari segi isi, termasuk kebahasaannya. Ya. Kemudian kita lihat bagian yang lain, kita lihat kebahasaan. Apa yang ada di sini? Di dalam artikel biasanya masuk istilah teknis, yaitu kata atau istilah yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Misalnya kalau kalian membahas artikel, atau biasanya ini artikel ilmiah, membahas terjadinya letusan Gunung Merapi, berarti istilah-istilah teknis yang muncul di situ adalah hal yang berkaitan dengan Gunung Merapi. Sering-sering muncul adalah istilah teknisnya, yaitu artikel tentang kesehatan, berarti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan sering muncul, yang itu adalah istilah teknis berkaitan dengan tema yang dibahas. Kemudian yang berikutnya adalah verba berpreposisi. Verba transitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu. Misalnya ada terbagi atas, sesuai dengan, sejalan dengan. Nah, bagi dua kata ini menjadi jodohnya ya. Jadi tidak boleh terbagi dari. Nah, ini terbagi atas. Terjadi dari. Nah, itu. Jangan sampai tertukar. Ini adalah yang kedua. Berikutnya ada penggunaan kata sambung atau konjungsi, bisa koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Pemahaman mengenai kata sambung ini ada pada bagian yang lain ya. Misalnya koordinatif itu dan, atau, tetapi. Kemudian subordinatif itu ada pada misalnya ketika ya, jika. Ini adalah subordinatif. Dan yang korelatif itu adalah kata sambung yang dua kata yang berkorelasi dan tidak boleh bertukar. Misalnya kalau baik dengan maupun, tidak hanya dengan tetapi juga, bukan hanya dengan melainkan juga. Nah, itu tidak boleh
berganti pasangan. Berikutnya adalah penggunaan verba ialah atau adalah sebagai kalimat ekuatif atau kalimat persamaan. Apa itu kalimat ekuatif? Kalimat yang predikatnya nominal atau benda. Kita lihat, nah di sini suka dipakai. Kasus ini adalah kasus yang paling terkenal di tahun 2021. Nah, kasus ini adalah nominal. Nah, predikatnya kasus yang paling terkenal. Nah, ini penggunaan adalah, ialah, dan yaitu. Contoh yang lain, pernyataan pengarang adalah masalah besar dan politik. Nah, ini adalah contoh kalimat ekuatif, yaitu kira-kira kebahasaan yang ada di dalam artikel. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Kita akan membahas macam artikel. Ada dua, yaitu ada artikel ilmiah dan artikel populer. Mari kita bahas perbedaan kedua hal ini ya. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Cirinya apa saja? Yang pertama, bahasanya formal. Ada kata-kata teknis sesuai yang materi yang dibahas. Didukung fakta. Ini artikel ilmiah. Sifatnya akademik. Ini biasanya muncul di dalam penulisan artikel yang ditugaskan di perkuliahan atau di sekolah. Ya, ini artikel ilmiah. Kemudian diangkat dari ide penulis atau hasil penelitian. Biasanya kalau artikel ilmiah itu bisa dimuat pada jurnal. Kemudian menyajikan kebenaran fakta untuk tujuan penulisan, tidak bersifat argumentatif. Fakta yang berbicara sendiri hingga mencapai kesimpulan. Ini adalah artikel ilmiah. Kita lihat ciri yang lainnya. Seorang penulis harus cermat agar terhindar dari kekeliruan. Kemudian tidak melibatkan emosi. Bahasanya harus formal, baku, dan memperhatikan tanda baca. Kemudian bersifat sistematis, ada langkah-langkahnya secara prosedural. Dan yang berikut, terkadang menampilkan angka atau fakta-fakta yang dapat memperkuat artikel tersebut. Nah, ini contoh penulisan judul artikel ilmiah. Ada di sini harus memenuhi persyaratan judulnya itu. Ada beberapa. Pertama, menarik perhatian, kemudian informatif, harus berupa kata-kata kunci. Hindari kata-kata klise, misalnya penelitian mengenai, nah itu kata-kata seperti itu dibuang saja, tetapi langsung kepada apa yang akan dijadikan judul ya. Tapi langsung ke yang dibahas. Misalnya tidak seperti ini, penelitian mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nggak usah, tapi langsung saja jatuhnya pesawat Sriwijaya. Hindari kata kerja di awal judul. Meneliti misalnya, itu adalah kata kerja yang harus dihindari. Hindari singkatan atau akronim. Ini adalah contoh judul artikel ilmiah. Ada berapa lagi nih tambahannya? Setiap awal kata dimulai dengan huruf kapital kecuali kata tugas seperti sambung dan kata depan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang memakai huruf besar semua atau huruf kapital. Oke, berikutnya langkah menulis artikel ilmiah. Seperti biasa saja. Tema, kerangka tulisan. Nah, jangan lupa harus mencari teori, fakta, dan analisis untuk dijadikan sub-sub judul di dalam penulisan artikel. Ada pendahuluannya, kemudian isi, dan menulis kesimpulan. Ini adalah menulis artikel ya. Dan terakhir, menyunting artikel tersebut. Ini adalah langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Nah, bagaimana dengan artikel populer? Nah, ini lebih bebas penulisannya ya. Format dan bahasanya lebih mudah dipelajari, dipahami. Gagasan, pandangan, atau komentar permasalahannya berdasarkan data yang sesuai tetap, tapi lebih ringan sifatnya ya. Sistematikanya lebih bebas, jangan lupa menyampaikan pendahuluan, isi, dan penutup. Ini tema-temanya juga lebih bebas, tidak mengarah ke hal yang sifatnya meneliti, penelitian yang sifatnya akademik. Contoh penulisan judul artikel populer ini ada contohnya, misalnya harus menggemparkan. Nah, ini dia contohnya. Kemudian merangsang minat. Ada contohnya di sini. Ada etiket, bisa berupa etiket, merek atau label. Bisa berupa hal yang deklaratif atau pengumuman. Ada yang berupa pertanyaan, silahkan, boleh. Ada yang langsung. Kemudian ada yang berupa anekdot, keanehan,
atau bersifat godaan atau rayuan, affection. Nah, ini adalah contoh-contoh judul dari sebuah artikel. Kita bisa lihat contoh-contoh ini tadi ada syarat penulisan artikel itu semua dimulai dengan huruf kapital kecuali kata sambung ya, atau kata tugas. Nah, ini Y, ini kecil, kata depan D kecil. Nah, ini contohnya. Nah, judul-judul artikel populer ini mengakhiri video kita kali ini. Nah, nanti kita akan membahas video berikutnya. Silahkan ditonton. Video bagian lain adalah kita mencoba menganalisis artikel, termasuk di dalamnya membahas fakta dan opini ya. Nah, ini yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.